Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha memberikan alur cerita film terbaik versi saya sendiri. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film action thriller terbaru yang terasa begitu melelahkan. Film yang 90%-nya adalah aksi menegangkan ini menceritakan tentang perjuangan sosok wanita kena mentol ketika menghadapi para pemburu ciwi-ciwi haredang untuk mereka jual. So, buat yang penasaran seperti apa perjuangannya, tonton sampai habis. Subrek udah dong. Cerita berawal dari kemarahan seorang wanita bernama Jess yang sudah greget parah ingin mengantarkan pria ini ke alam baka. Tapi sepangkat insinyur pun tidak akan tahu apa yang telah terjadi karena filmnya juga baru dimulai. Kemudian kita mundur ke 12 jam sebelumnya, ketika Jess dan adiknya akan staycation bertemakan healing di sebuah kabin sewaan, di mana semua ini dalam rangka untuk menenangkan batin setelah Jess putus dari pacarnya yang doyan melakukan KDRT atau kekerasan dalam percintaan. Si adik yang bernama Laura berharap kakaknya ini bisa move on dan secepatnya punya pacar lagi. Lalu di tengah kebersamaan mereka kurang afdol rasanya jika tidak mendengarkan musik dangdut. God. Wow. Sampailah mereka di sebuah kabin sewaan yang kebilang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Tapi daripada langsung beberes, Laura mengajak kakaknya untuk melihat-lihat suasana daerah ini. Ready? Yep. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Jess dan Laura dari dulu memang kompak, bahkan masih suka mandi bareng sembari bobo lucun gak pakai daster seperti ini. Tak lama kemudian datanglah sekelompok belalai bangor yang terpesona oleh keberadaan para bidadari KW yang gagal mandi. Join us, you hungry? Si botak berjenggot lebat paling semangat menggoda kedua orang kota yang sedang berlibur di daerah kekuasaannya. Kemudian Jess mengajak Laura pergi daripada meladeni para pemuda lokal itu. Terlebih ia masih trauma dengan sosok pria yang bertampang preman dan berkelakuan dajal. Hey, where you go? Back in the truck, lads. Let's go. Kelakuan si botak tadi mengingatkan Jess kepada mantan pacarnya. Lalu di tengah kesedihan Jess, Laura berusaha menjadi sandaran ternyaman karena cuma dirinya satu-satunya orang yang dimiliki Jess sepeninggal orang tua mereka. Kemudian Laura memberikan sebuah kalung tombak Zeus sebagai simbol bahwa ia akan selalu ada menemaninya. Can't. But no. Don't ever forget that. Such a bitch. Di malam harinya, Laura menyiapkan hidangan makan malam yang sepertinya bakalan syahdu jika dipadu dengan sirup takoka kesukaan mereka. Lalu ia meminta Jess membelikan minuman tersebut, itung-itung sambil menunggu masakannya matang. I love you. Still in miles, right? Tak disangka komplotan si botak datang padahal baru 5 menit Jess meninggalkan kabin. Gelagat orang-orang ini pun membuat Laura sadar bahwa mereka punya niat jahat kepadanya. Frankie girl's doing out here anyway? Oh. Sees how you were doing anyway. Tanpa menyebutkan maksud kedatangannya, si botak menanyakan keberadaan Jess. Dan asal kalian tahu guys, si botak adalah ketua para pemburu ciwi-ciwi haredang untuk ia jual. They should be coming now. I doubt that, darling. Wouldn't do that if I were you.
Si botak akhirnya tahu bahwa Jess sedang berada di luar. Lanjut ia pun ngomenin body Laura yang menurutnya punya nilai jual tinggi. Di waktu yang sama Jess mulai khawatir karena Laura tidak menjawab panggilannya. Hingga ia pun menggeber mobil takut terjadi sesuatu kepada adiknya. Be out of your head. Don't you touch. Things might get ugly. Laura sedikit pun tidak takut dengan ancaman si botak yang memintanya untuk ikut pergi bersama mereka. Terlebih ia punya serangan sikut maut yang biasa ia gunakan dalam keadaan seperti ini. Kemarahan si botak akhirnya membuat Laura tewas seketika. Lalu si botak menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengubur jasad Laura sebelum Jess keburu datang. Jess melihat mobil si botak yang melaju dari arah lokasi kabin. Hingga ia pun makin khawatir akan keselamatan Laura yang belum menjawab panggilannya. Dengan meninggalnya Laura, Jess kini menjadi seorang wanita sebatang kara. Dan tentunya tidak ada lagi orang yang akan menemani kesedihan Jess yang sebenarnya sudah hampir kena mentol. Jess mendengar keberadaan seseorang yang sudah pasti bagian dari kelompok si botak. Lalu ia bergegas sembunyi saat Bang Yadi akan mengurus jasad Laura. Tapi sebelum mengubur Laura, Bang Yadi akan bersantuy terlebih dulu. Halo Bang Yadi, kenapa sih jarang nelpon Neng lagi? Lagi sibuk ya? Kenapa sih dia mulu? Masih marah ya? Halo? Halo? Jess masih sulit percaya ia telah menghabisi nyawa seseorang. Namun ia bertekad untuk lanjut membalas komplotan si botak yang telah membuat Laura meninggoy. I'm coming, fuckers. Seperti biasa mereka berkumpul di markas yang memang tak jauh dari lokasi kabin. Jadi bagi Jess bukanlah perkara sulit untuk menemukan mereka di daerah yang jarang sekali ada bangunan seperti ini. Selain hobi memburu para ciwi-ciwi, komplotan ini pun sudah biasa merampok, mencuri, dan segala macam bentuk kriminal. Lalu salah satu dari mereka heran karena Bang Yadi belum juga datang. Padahal tugasnya cuma mengubur jasad Laura doang. Seriously? Like, Then we leave. Akibat serangan Laura, pria ini mulai merasakan puyeng akibat kehilangan banyak darah. Tapi karena gak mungkin dibawa ke dokter, ia memilih untuk rebahan saja. Just what the doctor ordered. Tanpa ada yang sadar, Jess telah berada di markas para penjahat. Lalu setelah menghabisi satu orang, Jess dengan santai melenggang membawa sensor. Si botak bisa mendengar kegaduhan ketika Jess sedang baku hantam melawan 3 anak buahnya. Akan tetapi, ia malah menganggap mungkin anak buahnya sedang berpesta. Si botak benar-benar syok melihat kelakuan Jess yang sebenarnya sudah menghabisi 4 anak buahnya. Hingga ia yang ketakutan pun memilih kabur ketika Jess ingin menambah jumlah korbannya. you. Singkat cerita, si botak mendatangkan pasukan tambahan yang merupakan anak buah bosnya. Lalu setelah menceritakan apa yang terjadi, si botak meminta mereka untuk ikut memburu Jess.
Jess bisa menebak orang-orang di mobil ini adalah komplotan si botak yang sedang menuju lokasi kabin. Mereka pun penasaran untuk mencari tahu siapa Jess sebenarnya yang mampu menghabisi kelima anak buah si botak. Dari peralatan yang terlihat, para begundal ini merasa Jess adalah kang kusen rumah. Di sisi lain, Jess yang sudah datang mencari kesempatan untuk lanjut melakukan serangannya. You can handle that, can't you? Right, Randy? Setelah merusak ban mobil Jess, para penjahat ini sudah tidak sabar untuk melakukan perburuan. Tapi menurut si botak, mending mereka ngurusin mayat Laura dulu yang berada di kabin. She's a woman, not a bionic man. Si botak sadar jika itu adalah Jess. Lalu ia pura-pura minta maaf dan menyebut bahwa yang menimpa Laura itu cuma kecelakaan. But I have much more high hopes for you. Come on. But I have much. Jess gak mungkin menghabisi para penjahat sekaligus, hingga ia pun akan curi-curi kesempatan agar bisa membunuh mereka satu persatu. Pria bernama Lewis langsung minta damai saat berhadapan dengan moncong pistol. Lagian ia mah tidak tahu menau tentang kesedihan yang dirasakan Jess. Lewis menutupi kepayahannya dengan menyebut dirinya baru saja T-Soledad jatuh nginjek tai kotok. Lalu si botak mengajak Lewis pergi ke kabin untuk menghilangkan jejak kematian Laura. Meskipun mobil sudah gak bisa digunakan, sedikit pun tidak membuat Jess bingung. Karena ia akan melakukan segala macam cara untuk membalas kematian adiknya. Tapi setelah dipikir-pikir bingung juga sih. Apa mungkin gue menghabisi mereka semua? Hey! Si botak kesal karena tidak menemukan jasad Laura yang menurutnya pasti sudah disembunyikan oleh Jess. Lanjut ia pun membagi tugas untuk menggali kubur dan mencari jasad Laura. Pembalasan yang dilakukan Jess benar-benar membuat lahir batinnya kelelahan. Namun selama itu ia selalu mendengar bisikan sang adik yang terus menyemangatinya. That's it. Keep your knees up. Si botak pura-pura minta damai dan tidak akan menuntut apapun atas kematian 5 anak buahnya. Di saat itu pula Lewis sedang ancang-ancang untuk menangkap wanita yang kebilang strong ini. Komplotan si botak kini menyekap Jess di salah satu kamar yang ada di kabin. Dan mumpung sedang sepi, Jess berusaha meloloskan diri. Lewis kepikiran untuk mencicipi barang pecah belah Jess selagi si botak sedang pergi. Jess pun bisa mendengar kedatangan Lewis yang kini sedang mendekati kamar. Siapa yang gak tergoda oleh benjolan kembar knalpot Jess yang membuat belalai Lewis tantrum minta dikeluarkan. Lalu dengan meniru film-film tilu GP, Lewis pura-pura ngobrol dulu sebelum nyelup Sandra bosnya ini. Mereka penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Lewis, hingga mereka pun sepakat untuk ngintipin Lewis yang mereka pikir sedang aduk songkol. Well, hey Lewis. Lewis akhirnya meninggoy sebelum mendapat jepitan jadah Jess. Lalu kini giliran Jess untuk menghabisi kedua teman Lewis. Setelah menembak tangan Jess, pria ini akan bersenang-senang dulu dengan cara manual. Namun ia tidak tahu Jess bukanlah wanita tulang lunak seperti dugaannya.
Dengan tewasnya pria ini berarti Jess sudah menghabisi 8 orang. Karena meskipun yang ngebun-bun Laura itu adalah si botak, Jess gak mungkin tinggal diam saat nyawanya terancam seperti tadi. Dan seperti biasa ia mendengar bisikan goib sang adik yang terus menguatkannya. Get up, sis. What are you doing on the floor? Get up. Of course you can. Come on. Kali ini si botak mendatangkan si bos besar bersama anak buah terkuatnya. Si bos pun katanya sudah tidak sabar ingin melihat Jess yang sudah banyak menghabisi anak buah si botak. Do you want to have a look on that? You boys wait here. You know, I won't worry about that nose. Setibanya di kabin, mereka tidak menemukan ketiga anak buah si bos. Lanjut, si bos pun menuju kamar tempat di mana si botak menyekap Jess. Mereka heran karena tidak menemukan siapapun di dalam kamar. Lalu tiba-tiba si bos menemukan tabung gas dalam keadaan bocor. Para anak buah si bos mulai bertanya-tanya kenapa mereka belum disuruh masuk ke dalam kabin. Padahal seperti yang kita tahu, kedua atasan mereka sudah masuk ke dalam jebakan Jess. Terlihat si botak pun panik karena jika sampai ada percikan api, ruangan yang sudah dipenuhi gas ini bakalan meledak. Guys! Boys! Satu lagi sosok penjahat telah berhasil Jess kalahkan. Tak lama kemudian teriakan si botak membuat para centeng si bos gercep mencari tahu apa yang terjadi. Don't move. So you're the one that's been causing all this mess. Si bos berhasil selamat, tidak seperti si botak yang keburu pingsan akibat keracunan gas. Pria ini pun bisa mendengar keributan anak buahnya yang masih baku hantam melawan Jess. Pembalasan Jess kini sudah menewaskan 11 orang penjahat. Rasa lelah Jess pun bercampur dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Oh my god. Si bos heran suka makan apa Jess sampai-sampai bisa menjadi wanita strong seperti ini. Lalu sambil memperlakukannya seperti seekor dogi, si bos akan membawa Jess ke markasnya. Jess jelas gak sudi dijadikan barang dagangan seperti rencana si bos. Lalu dengan sisa tenaga yang ia miliki, tiba waktunya Jess mengeluarkan jurus koboi tak berkuda. Si botak tidak menyangka tembakannya malah mengenai tengkorak si bos sampai tewas seketika. Kemudian Jess buru-buru pergi sambil mencari momen yang pas untuk membunuh si botak. Yeah, that's right, you run away, you... Perburuan si botak ini adalah kejadian yang kita lihat di awal film tadi. Lalu tibalah saatnya Jess membalas si pelaku yang telah menghabisi adiknya. You know, Saat sudah berada dekat dengan Tuhan, Jess teringat akan kebersamaannya dengan Laura. Termasuk kalung bergagantel tombak yang Laura harapkan bisa menjadi penguat mental bagi Jess. Jess merasa puas melihat penderitaan si botak yang sebentar lagi OTW alam baka.
Kasih dulu dah. Tak puas dengan kematian singkat si botak, Jess akan ngebarbeque jasad orang yang sudah merenggut satu-satunya orang yang ia sayangi. Tak disangka liburan yang tadinya untuk menenangkan batin malah menghadapkan Jess ke dalam situasi yang menuntutnya harus menjadi sosok yang kuat. Tapi seperti yang kita lihat, kekacauan di kabin terbukti ampuh membuat mental Jess yang tadinya rapuh menjadi sosok wanita yang strong. Bahkan ia masih punya semangat untuk melanjutkan hidup di samping jasad orang yang begitu ia sayangi. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when